رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان 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 رمضان. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan puasa di tahun ini. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga puasanya masih tahan ya. Sabar, sebentar lagi. Nah, sambil kita menunggu azan, kita dengarkan kultum yuk. Kali ini Ustazah Rahma akan menyampaikan kultum yang berjudul Infak dan Sedekah. Mencari harta yang halal dan menginfakkannya atau menafkahkannya di jalan Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia. Ibadah bisa dengan jasmani atau badan, bisa juga dengan harta benda kita. Maka dari itu, Allah jadikan salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban zakat, atau menginfakkan kadar harta tertentu kepada golongan yang telah ditentukan. Selain zakat, kaum muslimin juga diwajibkan untuk melakukan infak ataupun sedekah yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Di antaranya infak fisabilillah atau infak untuk jihad di jalan Allah. Kemudian infak untuk para kerabat atau orang-orang yang membutuhkan, dan juga infak untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Infak atau bersedekah di bulan puasa atau bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi. Rasulullah SAW telah memberi keteladanan dalam kedermawanan, apalagi di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, "Kana Rasulullah ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Yang artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang berinfak tidak akan pernah rugi. Kebaikan yang dia keluarkan akan kembali lagi kepada dirinya, entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Teman-teman sekalian tahu tidak sih, jika kita berinfak atau bersedekah, maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus maksimal mungkin untuk mengeluarkan harta kita untuk bersedekah ataupun berinfak. Walaupun jumlahnya hanya tidak seberapa, sesuai kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Jika tidak bisa, semampu kita saja. Karena
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrotin." Jagalah diri kalian dari siksa api neraka dengan bersedekah, walau hanya dengan separuh dari kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu tidak sih artinya dermawan yang dari tadi kita bahas? Kedermawanan adalah tingkat akhlak paling tertinggi. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Nah, jangan kita menjadi yang sebaliknya, yaitu kikir, bakhil, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia pelit. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, barang siapa yang dipelihara kikir dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Janganlah rakus terhadap harta, sehingga tidak meninfakkan hartanya di jalan Allah, atau meninfakkan tetapi tidak layak. Ingat, manusia tidak akan mencapai derajat tertinggi sampai dia menginfakkan harta yang dicintainya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Surat Ali Imran ayat 92. Ada apa saja sih macam-macam infak itu? Ada banyak. Nah, yang pertama ada infak fisabilillah atau infak untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah. Nah, infak ini biasanya dilakukan di zaman Nabi. Biasanya ketika ingin perang dengan musuh-musuh Allah. Para kaum muslimin yang tidak bisa mengikuti perang, seperti para wanita ataupun para lansia, mereka menginfakkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, infak untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Nah, menafkahkan hartanya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, seperti orang-orang yang ditanggungnya, anak, istri, dan juga orang tua. Apabila niatnya benar, maka Allah akan limpahkan pahala untuknya. Infak untuk orang yang berpuasa, atau biasanya kita sering melihat orang-orang membagi-bagikan takjil. Nah, itu juga termasuk bentuk dari sedekah atau infak. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali ya pintu-pintu kebaikan yang bisa kita dapat, yang bisa kita miliki dari harta kita. Wah, sebagai orang muslim, hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kafaituhunna kalami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا رمضان يا شهر الإحسان